yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Sadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Mutawalli, yang sama-sama kita hormati Ketua DPR Musyawarah Syariah Bapak Eka Pianto, yang sama-sama kita hormati Ketua RW 29 Bapak Sadikin, dan yang saya hormati Bapak-Bapak hadirin Jemaah Musyawarah Syariah, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, yang disertai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, yang insyaallah akan dilanjutkan dengan pengajian rutin di Al-Quran Muslim. Salawat serta salam mari kita mempersilahkan kehadiran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Musyawarah Syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah karamah mukjizat dari surat Al-Fatihah ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah memahami, melaksanakan, dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada selanjutnya waktu mempersilakan kepada guru bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Mutawalli. Shallallahu ala Muhammad. Wa shalli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidun qawlaini was-saqalaini wal fariqaini min 'arabin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وبيته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا غالبا قرب وخصوصا هاشم الشريف وخصوصا درمان ويكتب وخصوصا جهاجم غالب نجي المركي هجي مهاجر نجي مسلكي هجي مفوت شابي من شابي هجي محمد ونجي مر وكهجي مختار طبر من وكهجي أمين المتبرك بيجاب النشر وكهجي شمس النجي عبد الرحمن وكهجي أحمد كنت بن عبد الرحمن راجع وكهجي أنس باسل بن جلال وكهجي دكتور بن الفتح وخصوصا كهجي عبد الملك بن كهجي سلطان وخصوصا كهجي محمد شاهد بن قاسم بن خصوصا الحبيب منذر بن فتح المصطفى ونفعنا في علمهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-Fatihah kita tujukan buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Wabil khusus Bapak Ahmad yang sedang diisolasi mandiri, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfas sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin alladhi mala'a Allahu qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal 'abidun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Mushola Asy-Syariah, Ketua DKM Bapak Eko Novianto, Bapak Wiono, Bapak Winarto, Bapak Ketua RW, dan para jamaah yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah saya, rasa cinta saya, rasa ta'zim saya kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, kita masih dikasih sehat walafiat, kita masih diberikan kekuatan lahir batin, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah dalam beribadah kepada Allah,
sehingga kita semua barokah daripada Allah kasih sehat kepada kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagaimana sedia kala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang abdan syakura. Amin. Hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kehadiran baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil uzma. Amin ya rabbal Alamin. Oh, enak ya. Masya Allah, gelasnya kurang gede. Bapak dan saudara sekalian, mari kita tawassul tabarruk kepada guru mulia kita, ulama kita, salah satu guru dari para ulama-ulama yang ada di Nusantara, Syekhuna Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, wa nafa'ana fi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Masalibah yang kemarin, apa namanya itu ya, tayangan kemarin itu al-maqalah as-salisa asyara, makalah yang ke-13, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, arba'atun, ada 4 perkara, minal khisali, daripada perkara-perkara manusia. Ini yang kemarin ini, mari kita bacakan saja. Min zulmatil qalbi, adalah yang termasuk daripada gelapnya mata hati. Yang pertama, batnu syab'ana min ghairi mubalatin. Batnu itu artinya perut, syab'ana yang kenyang, perut yang kenyang, sementara min ghairi mubalatin, sementara dia tidak memiliki rasa kepedulian. Yang penting gua kenyang, bodo amat tetangga lapar, saudara lapar, yang penting gua kenyang. Ini bakal gelap mata hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wasahbatuz zalimin, bersahabat atau berteman dengan orang-orang yang zalim. Nauzubillah, jangan sampai ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa nisyanuz dzunubil madiyah, selalu gampang banget melupain dosa masa lalu. Orang yang selalu ngegampangin dosa masa lalu, ini pasti akan berpotensi bikin dosa lagi. Tuh ya. Nauzubillah ya Pak ya. Kemudian yang keempat apa di sini? Wanisya, yang keempat watulul amal teh selalu berhayal, berangan-angan, panjang angan-angan. Andai kata umpama jikalau seandainya, misalnya saja, udah, kalau saya jadi anu, pokoknya bakalan saya anuin. Ini yang model gini, 4 perkara ini yang bakalan gelap mata hati kita. Jelas lah. Pokoknya ngikutin nafsunya dewek. Yang penting perut gua kenyang. Bodo amat tak orang lain kelaparan gitu. Itu jangan sampai kita kayak begitu. Ini kata Abdullah
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian qala wa an Aliyin, lanjutannya daripada yang tadi dibaca masih episode yang kemarin. Wa an Aliyin, dari Sayyidina Ali, mantunya baginda Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna asyadda ma atahawwafu alaikum khoslatani, sesungguhnya yang paling aku takuti, sesungguhnya yang paling aku takuti banget, mau pakai banget lagi, yang paling aku cemaskan, yang paling aku takuti, yang paling aku ngerikan, alaikum atas kalian, khoslatani, dua perkara. Apa? Ittiba'ul hawa wa tulul amal, ngikutin hawa nafsu dan selalu berangan-angan. Itu yang paling Nabi takutin tuh. Kita ini ditakutin sama Nabi. Kalau kita ini tukang apa? Tukang memperturutkan hawa nafsu dan juga panjang angan-angan. Fa'ammat tiba'ul hawa, maka bahwasanya mengikuti hawa nafsu itu teh, fa'innahu ya'dilu 'anil haqqi, bahwa sesungguhnya ngikutin hawa nafsu itu akan menyimpang dari kebenaran. Makanya kata Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya yang namanya apa itu memperturutkan hawa nafsu, pasti dia selalu diserukan dirinya untuk kepada keburukan. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu amaratun bisu, selalu mengerahkan atau selalu mengarahkan kepada perbuatan yang buruk. Wa amatul amal, dan adapun panjang angan-angan, tukang menghayal, obsesi, orangnya itu obsesinya tinggi, ya, selalu ambisius, obsesi. Kalau ambisi itu kan berambisi, dia pengen jadi anu. Terus orangnya terlalu idealis, tapi nggak realistis. Nah, gitu. Ngerti nggak itu? Ya nggak paham saya juga. Iya nggak? Orangnya idealis tapi nggak realistis. Biasanya kalau rapat banyak pendapatnya, banyak masukannya. Ini bagaimana kalau begini begitu? Bagaimana kalau begitu begini? Tapi gaweannya nihil, ngecaprak baik kalau lagi rapat tuh. Tapi pas giliran disuruh ini disuruh itu, nggak ada datang. Ayo para dulur, para tetangga, para jamaah, nanti kita bikin tahun baru Islam, bikin serempak, bikin meriah semeriah mungkin. Anak yatim kita kasih baju, anak yatim kita kasih celana, emaknya kita santunin, kalau bisa kita ajak jalan-jalan. Waduh, cuma ngecapraknya doang. Tapi apa? Hasilnya nol, aksinya kagak ada. Ada yang begitu model itu? Ada yang model begitu? Pasti ada. Ya, saya kan suka rapat di mana-mana itu, Pak. Rapat MUI, rapat NU, rapat sama Pak Camat, rapat sama Bu Lurah, sama Pak Kepala Desa. Ada aja itu yang ngomongnya manis, ngomongnya bagus lah gitu. Kayak motivator gitu, Bang Eko. Iya. Tapi orang ada kerjaannya, nggak ada aksinya gitu loh. Ya dia lagi ngomongnya, capraknya doang. Nah, ada utul amal nih, yang model begini nih. Kalau utul amal itu yang panjang hubbud dunya, maka dia akan berpotensi selalu cinta dunia. Ayo kita hindari. Ini yang Nabi khawatirkan kalau umatnya itu memperturutkan hawa nafsu dan panjang angan-angan. Iya. Ini gara-gara teh ini jadi semangat. Selama imun itu.
luar biasa ya. Nah ini sekarang yang kita akan baca. Wa arbatun, tadi 4 perkara yang bisa menggelapkan hati ya Pak ya. Sekarang ada 4 perkara masih dari Ibnu Mas'ud. Minal hisali, dari perkara-perkara yang berhubungan dengan manusia. Min nuril qalbi, yaitu yang termasuk bisa menerangi hati. Kalau tadi yang bisa gelap mata hati kita, ini yang bisa menerangi hati kita nih. Nah ini kita berharap ini kita bakal bisa dapat kayak begini, amin. Apa katanya? Batnun ja'i'un min hadrin aili ajri tayakudin wa ta'ahubin. Yang pertama, perkara yang bisa menerangi hati kita adalah batnun ja'i', perut yang lapar dari kehati-hatian. Apa maksudnya nih Pak? Kalau tadi kan yang gelap mata hati, perutnya kenyang, nggak peduli sama orang lain, yang penting kan kenyang. Namaku bento, rumah realistis. Pokoknya begitulah tipenya kayak begitu. Yang nggak peduli orang lain lah, yang penting gua kenyang, yang penting gua banyak duitnya, gitulah kira-kira seperti itu. Nah ini batnun ja'i'un min hadrin, yaitu perut yang lapar dari kehati-hatian. Artinya dia ini selalu menjaga perutnya ini jangan sampai dia ini perutnya kemasukan makanan-makanan yang boleh jadi makanan itu bisa merusak daripada muruahnya. Muruhnya itu menjaga daripada kehati-hatian, ini barang halal apa haram, ini barang halal apa subhat tuh ya. Nah, ini mah halal benar, halal dan terima ini ya. Jadi kalau orang menjaga kehati-hatian, kamu itu ini bolanya belinya di mana nih? Ini daun selainya boleh nyolong atau boleh apa? Nah ini kalau orang yang hati-hati, tapi insya Allah model kamu itu nggak bakalan begitu lah ya. Nah halal dan terima insya Allah. Ya. Itu yang pertama, ai ajli tayaqudin wa ta'ahubin, yakni karena kewaspadaannya, dan juga karena membuat persiapan. Mau dingin lah. Udah paling kayak bagus tuh. Namun tak jalan nambah lah. Masya Allah. Jadi maksudnya perut yang lapar ini, dia ini selalu memiliki kehati-hatian karena waspada. Dia dapat makanan. Ya, biasanya kan kalau ustadz itu, ya alhamdulillah Pak, saya kalau berangkat pengajian selalu dikasih tentengan ya. Biasanya dikasih tentengan. Langsung di dia terbiasa, ya dibiasakan aja. Tapi alhamdulillah di sini mah atas biasa, Pak RW. Di sini mah atas biasa, alhamdulillah. Jadi maksudnya begini, itu alhamdulillah Kang Eko. Setiap saya itu dapat tentengan itu, ya alhamdulillah di rumah kan gak ada orang. Ya kadang saya kasih security yang jaga malam, kadang saya kasih tuh anak-anak yang nongkrong di depan jalan tuh, gak makan dong nih, saya kasih. Ya. Di rumah gak dimakan, gak ada orang. Atau misalnya besoknya kita bawa mau berkunjung ke siapa, gitu kan? Atau pagi-pagi kita ngobrol sama tetangga, ayo makan jaburan. Ya, yang model-model kayak begini, kita jangan pernah mempertahankan perut kita demi kepentingan diri kita. Demi kepentingan pribadi. Artinya harus betul-betul tayakul. Tayakul itu waspada. Hati-hati. Itu yang pertama.
Ini yang model begini yang perutnya selalu dijaga dari perkara jangankan yang haram, yang subhat aja, yang subhat itu kan remeng-remeng Pak. Ini punya siapa ya? Jangankan ini kalau yang menjaga apa namanya muruahnya itu dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang subhat, bukan yang haram saya, apalagi yang haram, yang subhat aja dia jaga. Pulang pengajian, istri kita udah nyiapin makan malam. Kalau orang yang hati-hati nanya, Mama, ini di meja ada makanan siapa? Oh itu buat Bapak. Oh alhamdulillah, Bapak makan malam dia, maka silakan. Itu ada 3 potong ayam. Ya, Ma ini satu lagi, ini kan Bapak cuman ini ada 3 potong ayam buat siapa? Ya, itu buat Bapak semua. Lo banyak amat gitu kan. Nanti menggay yang satu buat itu si bocah itu. Oh ya udah. Nah tapi kalau seandainya yang nggak punya kehadiran, walaupun di rumahnya dewek, ada makan langsung dibuat ya makan. Nggak taunya anaknya pengen makan, Ma makan itu di meja nggak ada apa-apa Ma. Nah tapi udah memang taruh meja. Ada apa kata papanya? Itu si botok mau makan. Makanan apa itu yang di meja? Tapi udah habis. Itu papa yang makan tuh. Ya, berarti nggak tayakut. Ya walaupun itu halal, tapi halal ini masih mendapatkan apa namanya dalam tanda kutip. Ya, halal dalam tanda kutip. Yang kedua, wasahbatus shalihin, yang bisa menjadikan terang hati bergaul sama orang-orang soleh. Bergaul sama orang-orang soleh. Kenapa? Orang yang bergaul dengan orang-orang yang soleh, niscaya dia akan mengikuti kesolehan orang-orang yang soleh. Otomatis Pak. Orang bergaul sama tukang minyak wangi, bakalan dia menjadi wangi. Orang yang bergaul sama tukang ngangon kambing, bakalan dia menjadi bau kambing. Tuh. Orang yang tukang bergaul sama orang yang ahli majlis zikir, sama orang yang rajin ke majlis taklim, sama orang yang rajin majlis zikir, ratib, maulid, dia bakalan ke bawah dalam kondisinya. Nah ini yang model begini bakalan terang hati. Jangan bergaul kita sama mbak sama bajingan. Ya Allah, nggak boleh Ustaz. Bukannya nggak boleh, kita niatnya apa dulu. Kalau niatnya kita itu pengen dakwah bil hal, nggak apa-apa bagus. Ada orang main catur di pinggir jalan udah waktu sholat, ya kita deketin tanpa ada rasa menyuruh. Kita ngobrol bla 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 dengan bahasa dia. Lu kalau ngalahin gua dalam waktu 3 menit gua kasih hadiah lu. Wah, gua kasih hadiah di sokam 1 bungkus. Bener deh, bener. Tapi kan gua sholat dulu bentar ya. Lu tunggu gua gitu. Itu kan dakwah, Pak. Itu dakwah itu. Ya. Dakwah. Nah, kita bergaul sama orang soleh, yakni al-khalisina min kulli fasadin. Orang soleh itu adalah orang yang bersih dari segala kerusakan. Alhamdulillah, kalau saya sih berbaik sangka banget, jamaah mushola syariah umumnya punya teman daripada orang-orang yang soleh. Masya Allah, ya luar biasa. Insya Allah Pak, kalau saya mah berbaik sangka aja sama bapak-bapak ya. Jangan pernah kita bergaul sama orang-orang selain orang yang soleh ya. Karena apa? Kita takutnya gak kuat. Bergaul sama bajingan, khawatir kita gak kuat. Bener Pak. Kalau saat kita bergaul sama orang soleh, kita jadi yang bajingan, jadi soleh Pak bisa. Ini kita bajingan, jangan kita lah ya, takutnya bapak-bapak orang benar ya. Udah si Lutfi lah. Ini si Lutfi bajingan bergaul sama orang soleh, lah ke bawah soleh Pak. Si Lutfi bergaul sama orang bajingan, seandainya si Lutfi soleh, nggak kelihatan solehnya, tahunya apa?
Bisa bagaimana tidak? Ya, suruh bergaul sama orang bajingan, sama tukang main judi, tukang minum, tukang main perempuan. Orang lain nggak tahu kalau si Lutfi ini sebenarnya orang baik, tapi orang melihatnya, wih, itu orang nah itulah Pak. Makanya anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi tuh dalam ta'lim tuh. Anil mar'ila tas'al, kalau kamu ingin mengetahui kriteria seseorang, ya maka tanyalah temannya orang itu. Kalau kita pengen bermain atau berteman dengan Kang Redi, tanya temannya Kang Redi siapa. Oh, ternyata Kang Hidir. Kang Hidir orang soleh, berarti Kang Redi orang soleh. Kalau kita mau bergaul ya sama Mas Win misalnya, tanya dulu siapa temannya Mas Win. Oh, ternyata Kang Eko. Oh, Kang Eko nggak usah ditanya. Jadi kalau seandainya temannya orang itu berteman dengan orang baik, maka jangan segera ditunda-tunda untuk kita temanin. Tapi kalau seandainya kita pengen berteman dengan seseorang yang temannya ini brengsek, segeralah menjauh dari orang itu. Ya. Yang ketiga, wa hifdzun dzunubi al-madiyah. Yang ketiga yang bisa menjadikan hati kita ini bercahaya, memelihara dosa masa lalu. Maksudnya apa memelihara dosa masa lalu? Artinya selalu teringat bahwa sesungguhnya kita ini banyak dosa, dengan harapan jangan pernah kita ulangi lagi. Tuh. Kalau yang pertama maka yang gelap hati itu selalu melupakan dosa masa lalu. Nah, kalau kita ingin hati kita menjadi bercahaya, hifdzul dzunubi al-madiyah, peliharalah dosa masa lalu. Artinya bi an yatadzakkaroha, dengan mengingat-ingat dosa masa lalu, ma'andadami, bersama disertai dengan penyesalan. Karena tidak ada dosa yang dilakukan oleh seseorang kemudian dia tidak melakukan lagi tanpa ada penyesalan. Karena apa? Kalau tidak ada penyesalan, bakalan bisa akan terulang lagi perbuatannya. Emang itulah Pak ujian buat kita, Pak orang beriman. Orang berbuat dosa enggak langsung dibayar kontak sama Allah. Kalau seandainya ada orang yang berbuat dosa langsung dibayar kontan sama Allah, malaikat dupak itu Kang Eko, dia telah berbuat dosa, gelap, kapok dia. Pertama, misalnya ada seseorang ada si Fulan, dia maling, ketahuan sama malaikat, pasti ketahuan. Potong tangannya, potong, bakalan tobat. Tapi sesungguhnya semua perbuatan manusia yang memiliki potensi dosa itu nggak langsung dibayar cash. Tapi jangan salah Pak, inilah rahmatnya Allah. Orang yang melakukan perbuatan ibadah yang memiliki nilai pahala itu langsung dibayar cash sama Allah pahala. Tuh Pak, bedanya tuh. Ya. Kita berbuat dosa nggak langsung dibayar cash. Tapi ketika kita berbuat baik langsung dibayar cash. Cuma nanti hasilnya kita nikmati di akhir. Boleh jadi juga itu kita nikmati di dunia. Bapak bersedekah ternyata bertambah, Bapak bersedekah ternyata bertambah, terus bertambah. Yang ketiga, yang keempat, waqasrul amali. Waqasrul amali teh adalah memperpendek angan-angan, suhu, yakni menahan angan-angan. Artinya orang yang bisa hatinya ini bercahaya, hatinya ini memiliki penerangan, adalah dia menghindari untuk berbuat angan-angan.
Mas Pak. Duh, enak banget ya kalau punya bini 3. Astagfirullahaladzim, langsung sadar tuh kawan ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bini saya kan dulu kan orang soleha, ya Allah, bini saya ya Allah tuh Pak. Langsung dikat dengan perasaan hati kita. Jadi orang yang memiliki peranan hati, dia selalu qasul amal, memotong angan-angan, memotong harapan-harapan yang semu, memotong daripada cita-cita yang enggak rasional, yang enggak masuk akal. Udah tahu pegawaiannya kayak begitu, tapi apa? Dia memikirkan perkara-perkara yang enggak mungkin buat dirinya. Bermimpi boleh, enggak ada yang larang. Saya pengen jadi orang sukses boleh, tapi jangan apa? Jangan berhayal. Bermimpi boleh, tapi jangan berhayal. Beda loh bermimpi sama berhayal. Sama enggak? Beda. Bermimpi boleh, tapi jangan berhayal. Karena mimpi itu untuk menjadi ini menjadi itu adalah itu boleh jadi taroji, artinya harapan. Tapi kalau seandainya hayalan, menghayal, itu namanya tamani, mengharap sesuatu yang gak mungkin terjadi. Ya Allah, saya kira-kira bisa sih jadi wali ya. Bagaimana mau jadi wali? Hatinya masih kotor, mulutnya masih gak karu-karuan. Nah itu jadi ada 4 perkara yang bisa menerangi hati. Yang pertama perutnya lapar karena kehati-hatian. Yang kedua bergaul dengan orang yang soleh. Yang ketiga menjaga dosa masa lalu. Yang keempatnya adalah apa tadi? Memotong angan. Qala Abu Thayyib, berkatalah Syekh Abu Thayyib, manjalasa barang siapa yang duduk ma'asamaniyati asnafin bersama 8 golongan manusia, zadahullahu ta'ala samaniyata asya, maka Allah akan menambahkan 8 perkara. Ada 8 kriteria orang yang duduk bersama objeknya. Orang yang duduk sama tukang emas maka jadi begini-begini. Orang yang duduk sama orang alim maka jadi begitu-begitu. Orang yang duduk sama si anu maka akan memiliki dampak atau memiliki efek yang nantinya akan dirasa oleh orang yang duduk itu. Apa 8 kriteria orang yang 8 duduk kepada manusia yang berbeda-beda? Yang pertama, manjalasa barang siapa yang duduk. Man barang siapa jalasa telah duduk ma'al aghniyai bersama orang-orang kaya. Mentang-mentang kaya, dideketin. Mentang-mentang kaya maunya duduknya rendengan biar dikata juga ikut sama orang kaya. Mentang-mentang kaya, kita melihat orang kaya kita iri pengen jadi orang kaya. Lalu ketika orang kaya itu berada di tengah-tengah dirinya, dia maunya rendengan biar supaya jadi orang kaya. Apa katanya? Kata Abu Thayyib, barang siapa yang duduk bersama orang kaya, zadahullahu ta'ala, maka Allah akan menambahkan kepadanya hubbad dunya. Apa itu? Apa? Cinta dunia. Tuh Pak, bener Pak. Misalnya Kang Eko ini adalah orang yang paling kaya se-Gria Syariah. Tiap hari kita kerjaannya ngopi di tempat-tempatnya. Masuk rumahnya itu pintunya aja berlapis emas 24 karat, pintu gerbangnya. Pintunya Masya Allah
Kemudian itu yang namanya lantainya langsung dari marmer, ya, marmer yang langsung hampir mirip marmer yang ada di tanah haram. Adem, iya kan? Kemudian dindingnya ini pakai granit, atapnya pakai macam-macam lah pokoknya. Pernak-perniknya selalu main situ. Nanti pikirannya akan terbentuk dengan lingkungan yang ada di rumah Kang Eko, karena Kang Eko adalah orang kaya. Selalu main ke situ, selalu duduk bersamanya. Maka termindsetlah dalam pikirannya, dia selalu cinta dunia. Pakai jam Rolex yang harganya 250 juta. Wow, dia bikin ngikut-ngikut di Puricenda lagi banyak, yang penting mereka Rolex. Iya, yang penting mereka Rolex. Begitu Pak, termindset selalu. Mobil Kang Eko, ada Mercedes, ada Alfa, ada Lamborghini, ada mobil Ducati motor ya. Ada mobil Ferrari. Pokoknya selalu terhipnotis dengan pikiran itu, bagaimana dia selalu cinta dunia. Selalu begitu Pak. Sekarang gini Pak, ketika Bapak ke rumah orang soleh, ketika Bapak ke rumah orang alim, ya Allah, pasti Bapak akan apa? Enak banget ngeliatin orang soleh, enak banget, hati kita tenang, dan kita kepengen jadi kayak dia. Kita main ke rumah Habib Fulan misalnya, ya Allah, atau melihatnya, wajahnya enak sekali. Apa yang dilakukan, apa yang dipakai, apa yang dikenakan, dia kepengen punya, ya Allah, pengen kayak begitu. Setidak-tidaknya kita bisa tasyabuh, nyeru ya bukan tasyabuh ya, pengen kayak begitulah. Ya nggak apa-apa lah, bagus. Nah, jadi orang yang duduk sama orang kaya, maka Allah akan menambahkan pada dirinya cinta dunia, warraghbata fiha, dan menyukai pada kehidupan dunia. Aduh Pak, innamal hayatud dunya sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan. Al-ghurur, mata'un ghurur, kesenangan yang menipu. Dunia kesenangan yang menipu. Benar. Cuman ya itu tadi, kita kadang-kadang banyak yang nggak sadar. Wa man jalasa, yang pertama tuh ya, duduk sama orang kaya. Yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara'i hasala lahu asyukru waridha bi qismatillahi ta'ala. Wa man jalasa, barang siapa yang duduk ma'al fuqara, bersama orang-orang kismin. Orang-orang apa? Miskin. Orang-orang fakir. Tuh. Hasalahu asyukru, maka akan menghasilkan bagi orang yang duduk kepada orang miskin asyukru, selalu bersyukur, waridha, dan ridha, bikismatillahi ta'ala, dengan pembagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk bersama orang miskin, lihat ya Allah, rumahnya kayak begini amat ya. Mau makan aja, ya Allah, nasinya perak, sayurnya sayur bening. Apa sayur bening Pak? Masih mending gak ya Pak? Air dipanasin dikasih garam, dipanasin dikasih garam sama royco. Masya Allah. Terus kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan kemudahan saya makan nasi yang bulat, dapat sayur, bukan sayur bening tapi sayur asam, sayur sop-sopan.
Akhirnya itu orang pulang ke rumah, ngantri di satu rantang untuk orang fakir nih, Mas, ayo kita makan bareng-bareng. Tuh Pak, selalu syukur Pak. Makanya kalau kita pengen pandai bersyukur Pak, sering-sering jalan-jalan ke rumah orang miskin. Ya. Tuh. Tapi jangan, ya kalau di sini Masya Allah nggak ada Pak ya. Ya di kampung kita gitu Pak ya. Di kampung kita di mana? Atau ada orang-orang yang nggak mampu berdasarkan data dari Pak RW. Ya kita jalan aja, jangan ada niatan pengen apa? Pengen memetakan, jangan. Kita nanya Pak RW, ini siapa sih bulan nih? Dia termasuk ini enggak kategori apa duafa? Oh iya Pak, ini bulan di bulan ya. Rumahnya di RT berapa? Di RT sekian. Oh iya Pak, jalan. Assalamualaikum, salam Pak. Nggak ngobrol macam-macam. Nih Pak, pertama kita bareng-bareng. Ya. Jadi bergaul, duduk bersama orang miskin, yang akan kita hasilkan adalah kita pandai bersyukur dan ridho atas ketentuan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man jalasa, barang siapa yang duduk ma'as-sultani, bersama penguasa. Tuh. Ini Pak, apa kira-kira ini Pak? Siapa yang randang-rendeng? Apa randang-rendeng? Selalu berupaya pengen deketin penguasa. Zadahullahu ta'ala, maka Allah akan tambahkan baginya al-qaswata wal kibr, yaitu keras hati dan sombong. Coba hati. Mentang-mentang dekat sama Pak RW, petantang petenteng. Ya. Pak Jenal, nih gue deket sama RW, ente jangan macam-macam dari keluarga. Waduh. Ya, tuh baru sama RW, bagaimana sama Pak Camat? Masya Allah, nunjuknya pakai kaki jangan-jangan. Ya Allah ya Rob, jangan. Jadi orang yang dekat atau berupaya dekat dengan penguasa, maka dia Allah akan tambahkan pada dalam dirinya itu al-qaswa wal kibr, yaitu keras hati dan sombong. Tuh Pak. Ya. Lu tahu bupati? Udah tahu. Bupati itu dekat banget sama gua. Apa yang kurang kampung ente, apa yang kurang? Nanti saya lapor ke bupati. Udah. Ya. Enggak begitu aja. Nah, jadi orang yang duduk sama penguasa, Allah akan tambahkan keras hati dan sombong. Yang keempat sekarang, wa man jalasa, barang siapa yang duduk ma'an nisa'i, sama wadon. Tuh, nih. Ya. Kang Redi duduk sama wadon. Hati-hati nih. Barang siapa yang sering-sering duduk sama wadon, zadahullahu ta'ala al-jahla wasyahwata, maka Allah akan tambahkan buat orang yang duduk sama wadon apa? Al-jahla, kebodohan dan syahwat. Jadi bodoh kita Pak, duduk sama yang bukan muhrim. Kenapa? Yang namanya wadon Pak, di depan, di belakang, di samping, kanan kiri, begitu luar biasa godaannya. Itu Pak. Ya. Masya Allah, apalagi wadon zaman sekarang pakai baju ketat, ngetet-tet, cetakan batakonya kelihatan. Pakai celananya juga pakai celana lepi juga udah ketat juga. Naik motor garisannya kelihatan. SMS. Ya. Apa SMS? Ya Allah. SMS. Silite metus titik. Cari kalian itu. Silite metus titik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pernah saya lagi mau ngaji kemana itu ke Cikarang.
kebiasaan kita dulu naik motor Scorpio kan nonggeng begitu, boncengan ya Allah. Coba kalau seandainya enggak lagi ngaji kan ceritanya lah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, ini zaman sekarang anak emak-emak waduh sekarang ini banyak yang pakai celana SMS, ya. Bilang itu sama anak bapak, sama istri bapak, insya Allah orang sini nggak ada. Insya Allah orang sini mabager semua dah. Ya, nah orang tuh pada ngaji di sini sih, insya Allah ya. Nggak tahu dulu apa ya. Jadi orang yang duduk sama wadon, zadallahu ta'ala al-jahla wasyahwat, pasti akan memiliki potensi hawa nafsu. Di depan nafsu, di belakang nafsu, di samping kanan, samping kiri nafsu. Kenapa? Karena di sekelilingnya wadon itu ada setan. Bagaimana wadon kita ini, perempuan kita ini jangan sampai menjadi setan? Maka bapak sebagai suaminya, bapak sebagai anaknya, berikanlah pandangan, berikanlah pengertian. Nah, kamu harus ditutup bajunya biar rapi, biar tidak mengundang syahwat pada orang lain. Tuh. Ya. Yang keempat sekarang, yang kelima, wa man jalasa, barang siapa yang duduk ma'asibyani, bersama anak-anak sama bocah. Ya kalau bisa kita artikan, siapa orang yang suka bergaul, bermain sama anak-anak kecil, izdada minal lahwi, maka bertambahlah ia minal lahwi, dari bermain. Tuh. Iya, anak kecil kan memang tukang main. Ya. Jadi jangan sampai kita bergaul sama anak kecil, kita memperlakukan seperti orang dewasa. Ya. Jangan, bocah nggak ngerti. Neng, kalau seandainya kamu jadi seorang wanita, kamu harus bisa bagaimana mensikapi kehidupan di alam dunia ini. Bahwasanya alam dunia ini memiliki, bocah bengong aja. Ya, nggak bakalan paham. Sampai botak sariawan deh. Ya. Nih, jadi tipe yang kelima, waman jalasa, dan barang siapa orang yang duduk ma'al fusaki, bersama orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka, naudzubillah, izdada minal jaro'ati, maka ia akan bertambah minal jaro'ati, dari keberanian, ala dzunubi, untuk berbuat dosa. Kalau kita bergaul sama orang-orang fasik, maka kita akan memiliki potensi untuk berani berbuat dosa. Tuh, hati-hati. Si fulan ini emang orang brengsek, si fulan ini emang orang fasik, terus kita duduk bersamanya, hati-hati. Boleh jadi ente nanti bisa berani untuk melakukan perbuatan dosa. Wa taswi fit taubati, dan menunda-nunda untuk berbuat taubat. Ya, efek orang yang bergaul, orang yang duduk bersama orang fasik, dia akan bertambah berani untuk melakukan perbuatan dosa dan menunda-nunda untuk bertaubat. Bahaya, Pak. Kalau kita dalam keadaan begitu, Pak, tiba-tiba Allah memanggil kita dalam keadaan bi ghairi iman. Nauzubillah subhanahu. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, manjalasa, barang siapa orang yang duduk ma'as-sholihin, bersama orang-orang yang saleh. Insyaallah nih orang-orang sini nih, Mak, izdada raghbatan fit tha'ah, ya Allah, maka dia akan bertambah-tambah raghbatan, cinta, senang, fit tha'ati, dalam taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia selalu duduk ya sama orang-orang saleh. Saya pertama, bapak-bapak harus bersyukur, berterima kasih
Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada pengurus DKM. Kenapa? Yang pertama, pengurus DKM sudah membuka ruang untuk kita bertemu dengan orang-orang soleh. Yang kedua, DKM telah memberikan ruang kepada kita majelis ilmu, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana ilmu agama itu bisa kita amalkan. Bersyukur, Pak. Ya. Alhamdulillah. Yang ketujuh, waman jalasa ma'al ulama'i. Jadi orang yang duduk sama orang soleh, dia akan bertambah-tambah cinta dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketujuh, barang siapa jalasa duduk ma'al ulama, bersama para alim ulama, izdada minal ilmi wal amal. Maka dia akan bertambah-tambah apanya? Ilmu dan amal. Bagaimana bisa dia bertambah-tambah ilmu dan amal? Karena orang yang duduk sama ulama, sama kiai, sama ustaz, selalu dibicarakan adalah ilmu. Nggak mungkin ustaz itu ngomongin masalah wadon, kecuali lagi bukan jadi ustaz. Ya nggak mungkin. Yang ada adalah ilmu. Nah, disinilah Bapak dan saudara-saudara sekalian, apa itu? Fungsi daripada kita duduk bersama 8 golongan. 8 golongan. Mulai dari para duduk sama orang kaya. Ya, kita duduk sama orang kaya bakalan cinta dunia. Kita duduk sama orang miskin, kita bakalan jadi orang yang syukur. Kita duduk sama penguasa, kita bakalan keras hati dan sombong. Duduk sama wadon, kita bakalan bodoh dan nafsu. Kemudian duduk sama orang-orang bocah-bocah kecil, kita bertambah-tambah bermain, nggak ada perkembangan. Lu main sama bocah dewek, sama bocah kecil, lu bakal dewasa, gitu kan? Kita berduduk bersama orang-orang fasik, maka akan bertambah-tambah keberanian untuk berbuat dosa. Kita duduk bersama orang-orang saleh, kita akan bertambah-tambah kecintaan kita, kesukaan kita di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang duduk bersama ulama, maka akan bertambah-tambah ilmu dan amal. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pesan-pesan daripada Abdullah bin Mas'ud dan juga daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.